Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Saat ini kita telah memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Kita doakan semoga negara Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Semoga wabah virus COVID-19 yang selama ini masih mewabah, kita doakan semoga cepat hilang dari Indonesia ini. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Baiklah anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Bapak pada kelas 6 di mata pelajaran matematika. Untuk pelajaran matematika kita kali ini, kita akan membahas tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Untuk itu, silakan kalian persiapkan terlebih dahulu buku matematika dan alat tulisnya. Kalau sudah kalian persiapkan, mari sama-sama kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang mengurutkan bilangan bulat. Kalian sudah tahu bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat? Baik, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang mengurutkan bilangan bulat. Untuk mengurutkan bilangan bulat ada dua cara, yaitu satu, mengurutkan bilangan bulat dari terbesar hingga terkecil. Yang kedua, mengurutkan bilangan bulat dari terkecil hingga terbesar. Jadi, pada pembahasan kali ini kita akan coba mengurutkan bilangan bulat, itu dengan mengurutkan bilangan bulat dari terbesar hingga terkecil dan mengurutkan bilangan bulat dari terkecil hingga terbesar. Sebelum kita mengurutkan bilangan bulat, bagaimana caranya? Kita perhatikan dulu garis bilangan berikut. Pada garis bilangan ini terdapat angka-angka yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwa angka-angka yang terletak di sebelah kanan 0 ini adalah bilangan bulat positif, dan angka-angka yang terletak di sebelah kiri 0 ini adalah bilangan bulat negatif. Selanjutnya, pada garis bilangan ini kita akan buat tanda panah dari arah kiri ke kanan. Apa maksudnya? Tanda panah ini maksudnya adalah jika posisi angka terletak ke arah kanan pada garis bilangan, maka nilainya semakin besar. Perhatikan kembali tanda panahnya. Tanda panah menuju dari arah kiri ke kanan, itu berarti angka-angka pada garis bilangan menempati nilai semakin besar. Selanjutnya kita tarik garis panah dari arah kanan ke kiri. Nah, pada garis tanda panah kanan ke kiri ini, yaitu sedangkan jika posisi angka terletak ke arah kiri pada garis bilangan, maka nilainya semakin kecil. Perhatikan kembali tanda panah yang di bawah berwarna hijau, itu dari arah kanan ke kiri, menunjukkan pada garis bilangan menempati nilainya semakin kecil. Lebih jelasnya, kita lihat contoh soal. Nomor 1, urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil hingga terbesar. Ini adalah bilangannya 7, negatif 4, 6, 0, negatif 3, 5, negatif 1, dan 2. Bilangan-bilangan ini akan kita urutkan dari terkecil hingga terbesar.
Maka jawabnya adalah negatif 4, negatif 3, negatif 1, 0, 2, 5, 6, dan 7. Jadi diurutkan bilangannya dari terkecil hingga terbesar pada garis bilangan, berarti arahnya dari arah kiri ke kanan. Ini adalah jawabannya, angka-angka yang diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Urutkan bilangan bulat berikut dari yang terbesar hingga terkecil. Ini adalah angka-angkanya 6, negatif 2, negatif 4, negatif 1, 3, 2, negatif 6, dan 4. Kita akan urutkan bilangan tersebut dari terbesar hingga terkecil. Jawabannya adalah 6, 4, 3, 2, negatif 1, negatif 2, negatif 4, dan negatif 6. Ini adalah angka-angka setelah diurutkan dari terbesar hingga terkecil. Sebagaimana terletak pada garis bilangan, bahwa angka semakin ke arah kiri, kita tarik garis dari kanan ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Dan inilah urutan bilangannya dari terbesar hingga terkecil. Bagaimana? Sudah paham? Kalau masih belum paham, silahkan kalian putar ulang kembali video ini sampai kalian paham. Selanjutnya, pembahasan kita yang kedua yaitu tentang membandingkan bilangan bulat. Ada yang sudah bisa bagaimana cara membandingkan bilangan bulat? Baik, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak penjelasan tentang membandingkan bilangan bulat. Ada 3 tanda perbandingan yang nanti akan kita gunakan dalam membandingkan bilangan bulat. Yang pertama, tanda seperti ini dibaca kurang dari, atau biasa kita mengenal dengan istilahnya lebih kecil. Tanda yang kedua yaitu seperti ini dibacanya lebih dari, atau biasa kita menyebutnya itu lebih besar. Dan tanda yang ketiga itu seperti ini dibacanya adalah, ya benar, dibaca sama dengan. Nah, jadi 3 tanda ini yang nanti akan kita pakai, akan kita gunakan pada bahasan membandingkan bilangan bulat. Anak-anak, kita akan coba membandingkan bilangan bulat dengan mengetahui cara-caranya. Cara membandingkan bilangan bulat itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu jika angka yang dibandingkan sama-sama bilangan positif, maka langsung dapat dibandingkan mana yang kurang dari dan mana yang lebih dari. Jadi kalau angkanya sama-sama positif, kita bisa langsung menentukan tandanya, lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan. Contoh yang A, 12 dengan 23 sama-sama bilangan positif. 12 dan 23, mana nilai atau bilangan yang lebih kecil dan lebih besar? Ya, 12 kurang dari 23 atau 12 lebih kecil dari 23. Mudah kan? Selanjutnya yang B, 8 dengan 5. Mana tanda yang tepat? Ya, tandanya adalah lebih besar atau lebih dari. 8 lebih dari 5. Jadi 8 lebih besar dari 5. Selanjutnya yang C, 10 dengan 10. Kira-kira apa tanda yang tepat? Ya, sama dengan, karena 10 sama dengan 10. Nah, ini jadi kalau bilangannya sama-sama positif, kita bisa langsung menentukan
Kalau angkanya bilangannya kecil, berarti nilainya kecil. Kalau angka bilangannya besar, berarti nilainya besar. Dan tandanya pun sesuai dengan angka atau nilai tersebut. Selanjutnya cara membandingkan bilangan yang kedua. Cara yang kedua yaitu jika angka yang dibandingkan berlawanan tanda, jadi ada yang bertanda positif, ada yang bertanda negatif, maka yang bertanda positif itu nilainya lebih besar dari angka yang bertanda negatif. Sedangkan angka yang bertanda negatif itu nilainya kurang dari atau lebih kecil dari angka yang bertanda positif. Nah, lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Yang A, 31 dengan negatif 21. Jadi angkanya ada yang bertanda positif, ada yang bertanda negatif. 31 bilangan positif, negatif 21 bilangan negatif. Jadi sesuai dengan keterangan di atas bahwa apabila angkanya bertanda positif, pasti nilainya lebih besar dari angka yang bertanda negatif. Maka tanda perbandingan yang tepat adalah lebih dari atau lebih besar. 31 lebih besar dari negatif 21. Selanjutnya yang B, negatif 7 dengan 3. Kalau kita lihat angka 7 dan 3 pasti lebih besar 7 dong. Tapi kita lihat lagi angka 7 ada tanda negatif. Sementara angka 3 tidak ada, yaitu dan angka 3 ini adalah positif. Sesuai keterangan di atas, angka bertanda negatif nilainya kurang dari atau lebih kecil dari angka bertanda positif. Jadi tanda perbandingan yang kita gunakan adalah kurang dari. Jadi negatif 7 kurang dari 3. Bilangan negatif itu nilainya kurang dari bilangan positif. Selanjutnya yang C, 0 dengan negatif 5. Kalau kita lihat 0 itu dengan 5 angkanya lebih kecil 0 daripada 5. Tetapi di sini perhatikan kembali angka 0 dan 5. Angka 0 itu positif, angka 5 itu negatif. Jadi angka positif itu nilainya lebih besar dari angka negatif. Jadi 0 lebih besar dari negatif 5. Selanjutnya yaitu yang D, negatif 5 dengan 5. Nah, kira-kira apa tanda perbandingannya? Bukan sama dengan. Kenapa? Karena lihat lagi angkanya, yang satu itu negatif, yang satu positif. Berarti angka negatif dengan positif itu berbeda tanda, walaupun angkanya sama tapi berbeda tanda. Maka yang negatif itu nilainya lebih kecil atau kurang daripada bilangan yang positif. Jadi tandanya adalah kurang dari negatif 5 kurang dari 5. Jadi bukan sama dengan, ya, walaupun angka sama tapi tuh lihat, perhatikan ada negatif dan positifnya. Yang E, 15 dengan negatif 15. Nah, mana nih tandanya yang pas? Ya, benar, itu lebih dari atau lebih besar. 15 lebih dari negatif 15. Walaupun sama-sama angkanya 15, tetapi di sini yang satu positif, yang satu negatif. Nah, ini harus kalian ingat ya, biar tidak keliru. Selanjutnya cara membandingkan bilangan bulat, cara yang ketiga, yaitu jika angka yang dibandingkan sama-sama bilangan negatif, apabila semakin besar bilangan angkanya, maka semakin kecil nilainya. Sedangkan apabila semakin kecil bilangan angkanya, maka semakin besar nilainya. Nah, lebih jelasnya perhatikan contoh. Yang A, negatif 26 dengan negatif 23. Kalau kita lihat 26 dan
negatif 26 dan negatif 22. Kalau kita perhatikan 26 dan 22 itu lebih besar 26. Tetapi di sini sama-sama bilangan negatif. Jadi kalau sama-sama negatif, itu kalau yang angkanya besar maka nilainya kecil, dan angkanya kecil nilainya besar. Berarti tanda yang kita gunakan adalah negatif 26 kurang dari negatif 22. Selanjutnya yang B, negatif 6 dengan negatif 9. Tanda yang tepat adalah ya lebih besar atau lebih dari. Di negatif 6 lebih besar dari negatif 9. Karena angka negatif itu semakin kecil angkanya, maka semakin besar nilainya. Dan semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya. Yang C itu negatif 18 dengan negatif 18, sama-sama negatif dan sama-sama 18, berarti tandanya adalah sama dengan. Nah, dari ketiga cara perbandingan ini, apabila masih kurang jelas, silakan kalian putar ulang kembali videonya dan kalian perhatikan, simak baik-baik dan pahami. Insya Allah bisa dimengerti. Oke anak-anak, setelah kita mempelajari bagaimana cara mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat, saatnya Bapak akan kasih tugas untuk kalian. Tugas hari ini adalah silakan kalian buka buku paket matematika kalian halaman 17. Nah, di situ ada ayo mencoba. Kamu kerjakan di buku tulis kalian ya, yang ayo mencoba, yaitu soal nomor 1 dan nomor 2. Jadi soal nomor 1 dan nomor 2 ini silakan kalian tulis di buku tulis matematika kalian, kemudian kalian jawab. Juga di halaman 17 masih, yaitu nomor 4, yaitu membandingkan bilangan bulat. Nah, jadi kalian harus mengerjakan di buku tulis matematika kalian. Pada halaman 17 di buku paket, silakan kalian tulis di buku tulis, yaitu halaman 17, nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Untuk nomor 3-nya tidak usah. Jadi yang kamu kerjakan soalnya adalah nomor 1 A, B, C, D, E, F, nomor 2 A, B, C, D, E, F, dan nomor 4 A, B, C, D, E. Nah, soal ini kalian jawab di buku tulis matematika kalian. Jadi dijawab, bukan disilang A, B, C, D-nya, dijawab pada buku tulis matematika kalian. Nah, untuk lebih memahami lagi bagaimana cara menjawabnya, bisa kalian putar ulang kembali videonya tentang penjelasan mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, itu saja tugas kalian pada hari ini. Bapak harapkan kalian kerjakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.